Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Edila Agustina Dewi, kelas 1E Teknik Informatika, NIM 2020 Saya di sini akan berkhutbah tentang Islam, kebangsaan, dan nasionalisme demi memenuhi tugas agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih, tak pernah pilih sayang, yang nikmatnya selalu terkucur, tak terbilang. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada putra Abdullah junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator dan tak menjadi seorang koruptor, dan seorang proklamasi yang tak pernah berburuk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang, yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Teman-temanku, sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari tangan para penjajah mayoritasnya direbut oleh para pejuang muslim yang dipimpin oleh para berbagai kalangan seperti kiai, ustadz, tokoh agama, dan lain-lain. Semua yang mereka lakukan bukan semata-mata memenuhi panggilan dari Ibu Pertiwi untuk merdeka, namun panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan. Semangat nasionalisme para pejuang Islam membuat kita dapat merasakan indahnya kemerdekaan yang dapat kita rasakan. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut tentang nasionalisme pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan syarahan yang terangkai dalam sebuah judul Nasionalisme dalam Konsep Islam, yang dilandaskan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Teman-temanku, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan ayat ini dalam perintah kepada orang-orang yang beriman agar mematuhi Allah serta mengamalkan Al-Quran dan mematuhi sunnah Rasul serta mematuhi ulil amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, panglima perang, dan menjadi rujukan di dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah yang dihadapi. Jika kita lebih mendalami makna tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang yang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Namun, kita harus hidup berbangsa dan bernegara harus sesuai syariat Islam, bukan sesuai kehendak diri kita. Kita masyarakat yang mempunyai sifat nasionalisme, mempunyai harga diri yang tinggi. Kita bukan masyarakat yang seharga dengan sandal swallow, dibayar 100.000 langsung mau ini itu, pilih ini, pilih itu. Tapi setelah dibayar, kita seperti diinjak-injak bagai sandal. Jalan ke sini, jalan ke sana, demo ini, demo itu. Jika sudah terjadi seperti ini, akan banyak orang yang demo ke tengah jalan dan menyebabkan permusuhan. Betul? Akan banyak dari kita yang awalnya saling kenal menjadi tak saling kenal. Betul? Dan banyak dari kita yang awalnya bersatu dapat menjadi berseteru. Kita sebagai warga nasionalisme sudah seharusnya memahami arti ukhuwah secara umum, dan itu merupakan pengalaman dari hablum minan nas. Oleh karena itu, marilah kita sebagai warga bangsa, mari kita bangkit dan berdiri karena kita sedang terjajah walau tak tersadari. Mari kita mempererat persatuan dan kebersamaan karena kita terjajah dan akan sengsara selama-lamanya.
Teman-temanku semua, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Pernah dengar hadis ini? Hadis ini adalah hadis Ma'udud, sebagaimana tersebut dalam kitab Tahqiq Syekh Muhammad Lutfi Asy-Syabab, halaman 110, nomor 190. Banyak orang yang memakai hadis ini untuk memompa rasa patriotisme dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia, dengan keyakinan bahwa hadis ini datang dari Rasulullah. Umat Islam banyak yang membela mati-matian batas-batas negerinya tanpa memberikan di atas aturan apa negeri tersebut dibangun. Jika negeri tersebut dibangun atas dasar Islam dan berusaha menerapkan syariat Islam di setiap lininya, maka wajib bagi umat Islam untuk membelanya. Akan tetapi, jika negeri tersebut dibangun bukan di atas syariat Islam, melainkan syariat kekufuran, maka bagi seorang muslim haram membela peperangan tersebut, karena peperangan yang tidak di jalan Allah adalah di jalan takut. Secara tidak sadar, bangsa kita sedang terjajah, meski bukan secara fisik, tetapi secara ekonomi, intelektual, budaya bangsa, sehingga mengikis peradaban, melemahkan keyakinan, dan memupuk perpecahan dengan segala propaganda yang dikeluarkan. Seperti inilah nampak pada pemberitaan. Jika sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Mari kita renungkan firman Allah, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Teman-temanku semua, kata ikhwatun menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shibab adalah persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim adalah persaudaraan yang berganda. Pertama, karena dasar keimanan. Kedua, karena dasar keturunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa Allah melarang Islam untuk berpecah belah sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita bersaudara, membuka kesadaran, menghilangkan perbedaan, agar bangsa dan agama kita mendapat kemajuan dan membuat warga negara kita makmur, sejahtera, bukan seperti sengsara bagai sandal swallow tersebut tadi. Dan pastinya, dengan pedoman Al-Quran, mari kita satukan hati dan jiwa untuk eratkan persaudaraan. Teman-temanku semua, dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam membentuk warga yang nasionalisme dan yang berarti tidak ada perpecahan, saling berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan tidak saling bermusuh-musuhan, namun saling mengisi kekurangan dalam memenuhi setiap kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, insya Allah bangsa kita akan makmur dengan rakyat yang berbudi luhur, sehingga rahmat Allah akan terkucur seperti air mancur. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian khotbah dari saya. Apabila ada salah kata atau penuturan yang kurang berkenan bagi Anda semua, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.